Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 RA mata kuliah Sistem Mikroelektromekanik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Thermal Stress Analysis Using Finite Element Method in ANSYS. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Karina Lukitasari, yang kedua Oslan Verspurba, yang ketiga Frisilia, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Widya Karisa. Untuk outline pembahasannya, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada introduction mengenai gambaran umum dari topik yang akan dibahas. Kemudian ada teoritis mengenai definisi, kemudian ada pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya untuk materi yang pertama yaitu introduction akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Widya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam berbagai aplikasi di bidang biomedis, pengelolaan mengenai thermal stress atau tegangan termal sangat penting dilakukan untuk memastikan integrasi struktural dan fungsionalitas material guna menciptakan solusi inovatif. Pengelolaan tersebut pada dasarnya didukung oleh penggunaan finite element method untuk menganalisis distribusi tegangan termal dengan cara membagi domain yang kompleks menjadi elemen yang lebih kecil. Metode ini memungkinkan prediksi distribusi suhu dan tegangan, optimasi desain, pemilihan material, dan strategi manajemen panas untuk mengurangi kegagalan akibat perubahan suhu. Contohnya, penggunaan thermal analysis ini dalam bidang biomedis yaitu pengembangan perangkat medis berupa implan dengan memastikan optimasi dari implan tersebut akan berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu teoritis. Yang pertama ada definisi terkait dengan thermal stress, di mana thermal stress merupakan tegangan yang timbul dalam suatu material akibat adanya fluktuasi suhu. Perubahan dimensi material yang disebabkan oleh perbedaan laju perluasan termal antara material menciptakan tegangan internal dalam struktur material tersebut. Pentingnya pemahaman terkait dengan thermal stress terletak pada dampaknya terhadap perilaku mekanik material, seperti kekuatan, kekakuan, dan stabilitas. Pemahaman konsep ini menjadi kunci dalam merancang dan mengelola material untuk berbagai aplikasi rekayasa. Next. Selanjutnya yaitu thermal binor, yaitu thermal yang strukturnya itu terbuat dari dua lapisan bahan yang berbeda, di mana saat dipanaskan itu lapisan-lapisan tersebut akan melengkung atau membungkuk dikarenakan perbedaan cara mereka berinteraksi terhadap suhu. Ini digunakan dalam berbagai perangkat seperti sensor suhu, saklar yang bergerak dengan otomatis ketika suhu berubah. Thermal binor umumnya terbuat dari bahan silikon. Teoritis yang selanjutnya itu infinite element method, yaitu adalah teknik di mana untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, ilmu kedokteran, dan rekayasa. Jadi dalam teknik ini dibagi menjadi beberapa, yaitu domain kompleks menjadi elemen yang kecil yang disebut MEMS. Teknik ini juga digunakan untuk memodelkan distribusi tegangan sisa dalam pengasahan, memprediksi tegangan sisa dengan mempertimbangkan tegangan termal, perubahan mikrostruktur, dan formulasi mikroplastis elastis. Teknik ini juga digunakan untuk analisis aliran panas 3 dimensi, mengasah dan memprediksi deformasi keseluruhan serta tegangan sisa yang dihasilkan dalam keseluruhan tegangan yang sisanya dihasilkan oleh sirkulasi termal pengesahan. Jadi selanjutnya itu persamaan dari FEM. Jadi digunakannya perhitungan di bagian rumus sebagai berikut di samping gambar yang ada di samping ini. Jadi digunakan untuk memperhitungkan perpindahan struktur akibat beban. Persamaan ini mempertimbangkan kekuatan struktur dan gaya yang bekerja pada struktur. Digunakan juga untuk perhitung tegangan dan regangan dalam struktur. Persamaan ini mempertimbangkan perpindahan struktur dan sifat material struktur.
Kemudian ada analisis dan pembahasan, di mana pada simulasi ini kami menggunakan model thermal biomorph, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama ada steady state thermal temperature, di mana simulasi ANSYS ini dilakukan dengan thermal biomorph berbentuk U dengan lengan panas bersuhu 60 derajat Celcius dan lengan dingin bersuhu 10 derajat Celcius. Hasil simulasi menunjukkan distribusi suhu yang tidak merata dengan gradien suhu yang jelas terlihat di sepanjang BMORPH. Gradien suhu ini menyebabkan defleksi dengan tegangan pada BMORPH, dengan defleksi ke arah lengan dingin dan tegangan tarik di lengan panas dan tegangan tekan di lengan dingin. Kemudian ada steady state thermal total heat flux, di mana terlihat bahwa jumlah panas yang mengalir lebih jelas di sepanjang lengan atas dibanding lengan bagian bawah. Minimum 0,00000597 W per mm kuadrat, maksimum adalah 0,24624 W per mm kuadrat, dan rata-rata adalah 0,0712 W per mm kuadrat, yang menunjukkan adanya variasi suhu atau energi panas pada kedua lengan sensor. Kemudian yang ketiga ada equivalent stress, di mana simulasi equivalent stress menunjukkan bahwa tegangan pada thermal BMORPH berbentuk U terlokalisasi di area lengan panas sensor, sehingga mencerminkan kombinasi tegangan termal dan tegangan mekanik dalam struktur untuk memberikan gambaran tentang kekuatan material secara keseluruhan, dan membantu dalam mengevaluasi potensi kegagalan dan melakukan perubahan desain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja BMORPH. Selanjutnya untuk pembahasan yang keempat yaitu total deformation, di mana pada gambar di samping dapat kita lihat bahwa deformasi minimum pada BMORPH bernilai 0 mm, menunjukkan bahwa terdapat area pada BMORPH yang tidak mengalami deformasi. Area ini terletak di bagian BMORPH di mana pengaruh gradien temperatur itu sangat minimal. Kemudian dapat dilihat juga deformasi maksimumnya yaitu 0,0126 mm, menunjukkan bahwa terdapat area pada BMORPH yang mengalami deformasi signifikan. Area tersebut terletak di ujung lengan BMORPH di mana gradien temperatur paling tinggi ditunjukkan oleh bagian yang berwarna merah. Kemudian di sini terdapat data yang dianalisis di mana diketahui bahwa nilai densitasnya bernilai 2,33 kali 10 pangkat min 6. Kemudian juga diperoleh nilai modulus Youngnya sebesar 0,2 MPa. Kemudian ada Poisson rasionya sebesar 0,27. Untuk modulus Book-nya senilai 0,14493 MPa dan modulus gesernya senilai 0,078 MPa. Next. Pertama, pada simulasi kita melakukan steady state thermal. Nah, pertama-tama juga kita melakukan pada bagian engineering data untuk bahan yang akan digunakan. Bahan yang akan digunakan pada model kali ini adalah silikon. Jadi akan diisi pada densitasnya, isotropic instantaneous coefficient of thermalnya, isotropic elasticity, thermal conductivity, sama specific heat pressure-nya. Nah, untuk nilai densitasnya ada 2330 pada isotropic coefficient thermal expansion-nya 2,6 pangkat 10 2,6 kali 10 pangkat minus 6. Nah, pada Young modulusnya adalah 200.000. Sedangkan pada Poisson rasionya adalah 0,27. Untuk isotropic thermal conductivity-nya bernilai 148 dan specific heat constant pressure-nya adalah 712. Setelah pembuatan material pada bagian engineering data selesai, kita masuk pada menu geometri. Nah, pada menu geometri ini kita akan membuat bentukan yang akan disimulasikan. Nah, bentuk yang akan dibuat adalah thermal sensor BMORPH berbentuk U, di mana
sensor ini memiliki dua lengan. Lengan bagian atas yaitu lengan yang memiliki panas, sedangkan lengan bawah itu memiliki suhu yang lebih rendah dibanding lengan atas. Bentuk geometri yang akan dibuat ini memiliki lebar total yaitu 12 mm, sedangkan panjang total itu 43 mm. Desain ini nantinya akan dilakukan thermal stress analysis. Nah, pada thermal stress analysis nanti akan terlihat bahwa adanya perbedaan suhu dari kedua kaki ini akan menyebabkan terjadinya deformasi, dan pada salah satu lengan yang ada di thermal sensor ini bakalan mengalami tekukan. Jika garis-garisnya sudah terbentuk seperti ini, maka kita bisa memilihnya. Lalu kita akan mengekstrud, di mana nanti ketebalan dari desain yang akan digunakan ini adalah 1 mm. Nah, setelah selesai membuat geometri yang dibutuhkan, kita masuk ke menu model. Nah, di sini kita akan memodelkan bagaimana simulasinya akan berjalan. Pertama-tama, pada bagian model ini kita akan masuk ke bagian geometri. Nah, di sini pada bagian geometri ini kita pilih yang bagian solid. Nah, kita masukkan material yang sudah kita buat di awal, yaitu adalah silikon. Nah, setelah itu masuk pada bagian mesh dan desizing. Nah, ini kita memilih seluruh meshnya untuk di scope. Nah, untuk elemen size-nya kita buat menjadi 0,5 mm. Nah, setelah itu kita melakukan generate mesh untuk mendapatkan mesh-meshnya. Nah, jika setelah dilakukan generate mesh, dapat dilakukan pengujian yang pertama, yaitu steady state thermal. Nah, di sini nanti akan didapatkan hasil persebaran temperatur dan total heat flux, di mana nanti akan terlihat bagaimana aliran panas mengalir pada lengan sensor thermal bimorph ini. Untuk mengatur masing-masing suhu lengan thermal sensor yang akan diterima, kita akan insert temperatur. Nah, temperatur yang pertama itu pada lengan atas itu akan diberikan sebesar 60 derajat Celcius. Nah, untuk temperatur yang kedua pada lengan bawah yaitu sebesar 10 derajat Celcius. Untuk menunjukkan hasilnya, maka kita bisa masuk kepada bagian solution, lalu kita insert, lalu pada bagian thermal itu ada temperatur untuk menunjukkan, lalu kita pilih juga yang total heat flux-nya. Lalu pencet solve untuk menunjukkan hasil dari simulasi yang akan kita dapatkan nantinya. Dari menu temperatur, kita bisa melihat bagaimana persebaran temperatur pada desain geometri yang telah dibuat tadinya. Nah, di sini memiliki nilai maksimal yaitu 60 derajat dan nilai minimum suhunya adalah 10 derajat. Nilai maksimum itu berada pada lengan atas, dan sedangkan nilai minimum itu berada pada pada lengan bawah, di mana sepanjang jalur itu suhunya akan terus menurun dari lengan atas ke bawah
Yang tadinya 60 derajat turun dari ke 51, 46 dan turun terus hingga 10 derajat. Nah, lalu pada bagian total heat flux terlihat bahwa bagian nilai maksimal itu terdapat di sudut yang dilalui dari lengan atas, karena bagian itu area yang banyak dialirin panas, sedangkan yang area tidak dialiri panas akan mendapatkan nilai minimum. Berikut simulasinya. Nah, dari simulasi ini terlihat bahwa di sepanjang lengan atas itu aliran panasnya lebih jelas dibanding lengan bagian bawah. Setelah selesai di bagian steady state thermal, kita masuk ke statik struktural untuk mengetahui bagaimana equivalent elastic strain-nya dan total deformasi yang dihasilkan oleh suhu yang diberikan. Nah, pada desain yang tadi itu langsung saja kita berikan fixed support pada lengan atas dan lengan bawah, yang mana ini akan membuat dia tetap pada posisinya nantinya. Langsung saja ke bagian statik struktural. Nah, pada bagian statik struktural ini akan menganalisis bagaimana dampak struktural yang terjadi akibat dari thermal stress yang diberikan di awal tadi pada kedua lengannya, di mana pada lengan atas itu yang lebih kecil itu diberikan suhu yang lebih tinggi, dan pada lengan yang bawah itu suhu yang lebih rendah. Nah, pada kedua ini juga diberikan fixed support pada lengan atas maupun lengan bawah, itu diberikan fixed support agar tidak berpindah. Nah, simulasi ANSYS ini dilakukan pada thermal bimorph berbentuk U. Nah, dengan lengan panas, lengan bagian atas ini awalnya diberi 60 derajat dan lengan bagian bawah itu diberikan 10 derajat. Hasil simulasinya menunjukkan bahwa tadi terlihat bahwa di bagian atas ini, di bagian temperatur, gradien suhunya terlihat jelas sepanjang bimorph. Gradien suhu ini dari paling tinggi ke paling rendah itu dia turun dari 60 turun hingga ke 10 derajat. Nah, di ekuivalen ini karena adanya perbedaan suhu itu sehingga menyebabkan defleksi dan tegangan pada bimorph, dengan defleksi ke arah lengan dingin dan tegangan tarik di lengan bagian atas dan tegangan tekan di lengan bagian dingin. Nah, sehingga terjadilah tekukan seperti ini. Nah, di mana kita dapat melihat total deformasinya adalah seperti ini, yaitu dengan nilai 1,2597 pangkat minus 002 kali 10 pangkat minus 002. Nah, di mana pada deformasi ini hanya bagian ujung yang mengalami deformasi. Nah, area yang mengalami deformasi signifikan itu terletak di ujung lengan bimorph. Nah, ini bisa dilihat dengan adanya tanda atau warna merah yang menandakan temperaturnya, menandakan dampak deformasinya paling tinggi pada bagian ujung lengan sensor thermal bimorph ini. Nah, sedangkan deformasi minimum itu terdapat pada lengan bagian yang diberikan fixed support tadi. Nah, ini tidak mengalami deformasi karena area ini tidak mengalami dampak dari adanya perbedaan suhu di awal tadi. Sebagai kesimpulannya adalah thermal stress adalah tegangan yang timbul dalam suatu material akibat fluktuasi suhu. Ketika suhu berubah, material cenderung untuk mengalami kontraksi atau ekspansi. Perubahan dimensi ini disebabkan oleh perbedaan dalam laju perluasan thermal antara material yang berbeda.
dan juga menciptakan tegangan internal dalam struktur material. Contoh penerapan thermal stress dalam biomedis adalah analisis thermal stress krusial untuk pengembangan perangkat medis dan implan. Nah, di mana model yang disimulasikan merupakan thermal bimorph yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu steady state thermal temperatur, steady state thermal total heat flux, equivalent stress, dan total deformation. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.